teman-teman, selamat malam. Apa kabarnya hari ini? Dari mana aja semuanya, teman-teman? Di sini siapa yang belum punya rekening saham, belum berinvestasi di pasar saham? Siapa? Halo, selamat malam. Dari mana aja semuanya? Oke, malam hari ini seperti biasa saya live akan ada giveaway dan juga akan ada hadiah langsung ya. Oke, akan ada hadiah langsung dan juga akan ada giveaway di akhir sesi. Saya akan live bareng dengan seorang dosen di Fakultas Ekonomi Metodis Indonesia dan pimpinan Galeri Investasi BEI UMI, Komisaris Independen di Mark Dynamics Indonesia ya, dengan kode emitennya MARK dan merupakan komite audit PT Admindo ya, atau dengan kode emiten Amin gitu. Oke. Salam dari Ambon, salam dari Jogja, saya salam dari Solo. Oke, jadi hari ini nanti gimana caranya dapetin giveaway malam hari ini? Langsung aja saya tulis ya, nanti untuk caranya Anda masuk ke Ellen. Sebelum saya invite Pak Dombak Pasaribu ya, saya jelaskan dulu di sini supaya nanti kita diskusinya. ellendesme.com/sodv dengan kode promo, karena hari ini ditraktir Pak Dompak ya. Kita kode promonya adalah Dompak, Pak Dompak ini ya. Oke, dari Medan. Kita akan invite beliau sekarang. Mana ya Instagramnya ya? Kok nggak ada? Oke, siapa yang muridnya Pak Dompak di sini? Masih belum ada. Kita akan tunggu Bapak Dompak Pasaribu. KSPM Anda. Belum, Pak. Halo, selamat malam Bapak Dompak Pasaribu dari Halo, KS. Halo, apa kabar? Universitas Muslim Indonesia. Nah, Ini terima Pak, kasih Pak Dompak. Ya, Universitas malam tadi. hari ini sudah bergabung ya. Nah, siapa sih Pak Dompak ini? Beliau adalah dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia, ya, Universitas Metodis Indonesia, ya, maaf tadi salah sebut nama univnya. Kemudian pimpinan Galeri Investasi BEI Universitas Metodis Indonesia, komisaris independen di emiten yang kode sahamnya MARK, dan komite audit Amin, PT Admindo. Oke, Pak Demak bisa perkenalkan diri lebih dalam nih, Pak? Ya, selamat malam Bu Ellen. Apa kabar? Benar baik, Pak. Luar biasa. Saya bangga sekali nih bisa join dengan Bu Ellen nih. Ya, Sama-sama, Pak. Dengan senang hati. Pak, bisa agak dekat dikit mungkin supaya suaranya lebih jelas. Ya, suaranya ya. tadi agak kecil. Oke, sekarang Ya, udah oke, udah jelas. Iya, selamat malam. bisa kenalin diri dulu, Pak, mungkin ke follower saya malam hari ini. Baik. Ya, perkenalkan nama saya Dompa Pasaribu. Saya dari Medan nih. Saya dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia. Ya, kalau datang ke Medan, kami siaplah jadi tuan rumah yang baik ya. Ya, selain saya dosen, saya juga aktif di perusahaan ya yang sudah disebutkan Ibu Ellen tadi di PT Mak Dinamik ya, termasuk perusahaan masih baru mungkin Bu Ellen 2017. Itu juga PT Admindo. Ya, PT Admindo sudah jalan 5 tahun. Begitu Bu Ellen, ya sehari-hari ada saya tim saya, tim komunitas studi pasar modal di Utodis Indonesia. Termasuk ini komunitas kita yang teraktif sih menurut kantor. Suaranya putus-putus ya, Pak ya. Halo?
Ini bisa mewakili emiten juga nih, ada. Di Sumatera Utara. Ya, Iya, jadi sore putus-putus ya tadi. Nah, ini saya juga sempat dengar profil Pak Dompak dari teman kita, dari Pak Pintor nih ya, Ketua KP, ya IDX KP, KP Medan. Ya, jadi Bapak Dompak ini dulu juga merupakan salah satu kepala cabang dari sebuah sekuritas di Medan, yaitu dulu namanya e-trading, kemudian jadi Daewoo, dan yang sekarang jadi Mirai gitu. Malam hari ini kita pastinya kita akan bahas tentang saham-saham IHSG mau kemana, sahamnya apa, itu pasti kita akan bahas ya. Nah, Bapak Dompak malam hari ini mau bahas tentang apa nih? Jadi Pak Dompak ini kalau saya lihat profilnya sangat luar biasa sekali loh, sangat ahli sekali di bidang makroekonomi, dan beliau juga seorang dosen. Malam ini kita mau belajar juga ya dari Pak Dompak ya. Oke, Pak, malam ini Bapak mau bahas tentang apa ini Pak? Sinyalnya agak ini ya Pak ya, mungkin bisa keluar terus masuk lagi Pak sambil saya tunggu. Ini punya Bapak ini muter-muter gitu. Kita sambil nunggu Pak Dompak Pasaribu untuk bisa bergabung lagi dengan ini ya, supaya yang sinyalnya lebih jelas. Oke, kita nggak apa-apa, no ya worries Pak, sebentar ya santai Bu aja. Ellen ya, ada Nah, sebentar. udah aman Pak? Oke, ini malah udah aman ini Pak. Oke, kita mau bahas tentang IHSG dulu atau gimana nih? Nih IHSG nih ketahan MA100 nih teman-teman. Ya, jadi dia sambil saya tunggu ya Pak, kalau sudah siap bilang ya. Oke, sebentar. Saya akan lihat untuk chart IHSG. Chart IHSG nih teman-teman. Hari ini IHSG turun 1,25%. Nah, kenapa? Ini udah dekat banget dengan resistennya, jadi ini masuk ke masa sideways seperti yang saya bilang beberapa hari yang lalu. Sambil kita menunggu Bapak Dompak Pasaribu untuk kembali bergabung ya. Nah, ini teman-teman, ini IHSG range-nya di 4750 sampai 5150. Cara tradingnya gampang. Kalau dekat dengan garis bawah ini kita beli, tapi kalau dekat dengan garis atas kita jual. Dan hati-hati ya, ini juga secara monthly, kemarin saya juga udah bilang, ini dekat banget dengan resisten di monthly. Jadi kita mulai agak-agak ngerem dulu nih untuk trading dan juga untuk beli-beli buat investasinya. Oke, Pak Dompak udah ready? Halo? Pakai Telkom nggak putus-putus nanti karena sahamnya lagi naik. Hahaha. Bisa aja. Ya, bicara tentang saham TLKM sendiri saat ini juga lagi berada di resisten ya teman-teman ya. Jadi kalau short term ini be very careful banget untuk aksi profit taking jangka pendek. Halo Bapak, sudah siapkah? Ini sepertinya sedang mencari signal ya. Oke. Nah, teman-teman sambil menunggu Pak Dompak, teman-teman mungkin bisa nih sambil tulis-tulis ada saham apa aja yang mau dicari gitu. Yang mau ditanyain ya, ada apa aja yang mau ditanyain. Ada pengumuman BI turunkan suku bunga. Dampaknya apa untuk pasar saham ya? Jadi BI turunkan suku bunga acuan. Dan ini mendorong rupiah menguat lagi. Biasanya itu kalau suku bunga diturunkan akan berdampak positif terhadap pasar saham ya. Jadi berdampak positif terhadap harga saham. Namun dalam kondisi COVID-19 pandemi seperti ini terjadi perlambatan perekonomian yang sangat slow banget seperti ini. Nah, kita dampak dari penurunan suku bunga ini tidak bisa kita rasakan secara langsung ya. Jadi mungkin memang suku bunga diturunkan, tapi perekonomian masih belum bisa bergerak dengan lebih aktif lagi. Dan kalau kita lihat memang proyeksi pertumbuhan perekonomian di kuartal 2 ini dan di tahun 2020 ini sangat terkontraksi sekali, baik dari prediksi dari dalam negeri, dari Menteri Keuangan maupun dari World Bank dan juga dari OECD, dari berbagai pihak. Ya, jadi memang masih sangat terkontraksi. Oke, kita tunggu Bapak Dompak Pasaribu dari Universitas Metodis Indonesia, dosen KSP dan juga pembimbing atau ketua KSPM ini, pimpinan Galeri Investasi BI
Universitas Metodis Indonesia. Halo Bapak, sudah bisa tersambung lagi kah? Iya, ya udah Halo? Bu, ada gangguan, maaf. Nggak masalah, nggak apa-apa Pak. Oke, Pak, ini kan Bapak kan ini ya, menjadi dosen di sebuah universitas dan pengalamannya kalau saya lihat di pasar modal sudah sangat lama sekali nih. Saya sempat lihat-lihat profil Bapak nih. Bapak mungkin bisa berikan arahan untuk teman-teman investor saham di Indonesia dan juga calon investor saham di Indonesia yang mereka baru aja mau memulai, bisa mungkin berikan arahan Pak, bisa kasih kalau gambarnya arahan buat calon investor ataupun investor saat ini harus bagaimana di pasar saham, dan Bapak sebagai dosen ini ya, dan sebagai aktivis juga di pasar modal gitu, menjadi komisaris independen di salah satu emiten dan sempat menjadi pimpinan cabang pada satu sekuritas dulu ya. Mungkin bisa dijelaskan tentang gimana sih apa yang harus diperhatikan oleh investor dan juga trader saham untuk saat ini, terutama untuk kondisi makro seperti itu. Halo? Bagi ya buat teman-teman semuanya. Iya, Sudah bisa silakan dengar Pak, Bu dengeran suara saya? suaranya. Halo? Halo? Ya. Oke, sambil menunggu Pak Dombak lagi ya, ini hari ini ada banyak pertanyaan tentang HMSP dan GGRM. Nah, saya coba Ya, bahas ya untuk HMSP dan GGRM gimana. Oke, udah tersambung Pak? Tunggu lagi ya Pak, mungkin HP-nya di restart dulu. Oke, ini ya, kita bahas HMSP dan GGRM ya teman-teman ya. Kalau saya lihat HMSP dan GGRM saat ini lagi sideways ya, range sideways-nya sangat kecil sekali. Artinya apa? Artinya kalau sideways itu ditradingkan susah. Jadi teman-teman perhatikan di sini. Nah, ini masa sideways dan dia banyak banget resisten di sini ya. Ini juga sideways itu adalah kondisi no trend, tidak ada trend, tidak naik, tidak turun. Jadi kalau trading saham itu justru selain tren saham naik ya, kalau saham naik mah semua juga seneng gitu, gampang untungnya. Tapi selain tren saham naik, mendingan tuh turun-turun sekalian. Kalau untuk trading gampang gitu, jadi gampang untungnya. Kita memanfaatkan pantulan. Kondisi sideways adalah kondisi yang paling menjadi tantangan banget buat trading saham gitu. Oke, teman-teman, hari ini tadi ada pengumuman tentang diturunkannya suku bunga ya, dan selain itu juga kalau saya melihat ini harga emas ya, harga emas juga masih dalam tren naik. Nanti saya akan bahas mengapa emas ini meningkat terus. Nah, sepertinya di tempat Bapak Dumpak ini udah mulai lancar sinyalnya. Pak, boleh tolong ya, dikasih pencerahan ini Pak untuk teman-teman pemula, untuk teman-teman investor semuanya, bagaimana Bapak melihat kondisi makroekonomi saat ini, bagaimana melihat perekonomian Indonesia. Kenapa sih kok kemarin sempat IHSG naik tinggi banget, Bursa Amerika naik tinggi banget, padahal kalau kita perhatikan nih ya, kondisi uh, perekonomian baik global maupun nasional ini kan kayaknya lagi struggling banget, semuanya lagi struggling melambat. Nah, ini pandangan Bapak gimana nih? ya, terima kasih Bu Ellen. Mungkin kalau secara makroekonomi sekarang ini ya, tentu ini dampak daripada COVID pandemi ini ya. Jadi yang sekarang ini mungkin yang kita hadapi yang second wave ini ya Bu ya, yang jadi rasa ketakutan kemarin udah sempat naik gitu ya. Kalau indeks harga bunga sudah sempat naik. Dari segi makro pengalaman aja mungkin Bu kita bagikan ya. Waktu krisis 2008 mungkin ya. 2008 itu Bapak Ibu investor ya mungkin kalau udah investor apalagi pemula takutnya mungkin kan main ya sampai turun IHSG gitu ya sampai
30 sekian persen, 40% seperti itu takut tentunya kita ya. Tapi Bapak Ibu kami mau bagikan aja, saya mau bagikan ya ini akan berlalu ya, ini akan berlalu. Kita lihat ini usaha pemerintah ini ya tanggap ini dari sisi makroekonomi saya lihat tanggap sekali. Ya, tadi Ibu memang dampaknya nggak langsung ya, nggak dampaknya langsung. Tapi dengan kebijakan pemerintah merespon suku bunga, menurunkan suku bunga itu, ya kita harapkan ya dengan sekarang kondisi PSBB itu, tapi sudah dilonggarkan itu, ini membuat ekonomi kita harapkan bergairah ya, bergairah. Jadi kemarin Amerika turun terus naik lagi, terus kita lihat dampaknya ke IHSG sudah mulai naik. Jadi untuk investor ya sabar saja, nanti akan kita dengarkan Ibu Ellen ini bagaimana strateginya ya untuk investor, apakah memang kita jangka pendek dulu, jangka panjang dulu. Kalau saya dari ekonomi makro, saya optimis Indonesia akan bisa melalui ini. Ini dari pengalaman 2008 Bu Ellen. Kalau dari pandangan makro saat ini, kondisi makro mungkin bisa dijelaskan Pak, saat ini gimana kira-kira growth-nya tahun 2020, kemudian 2021 itu. Ya, kalau untuk gambaran ekonomi makro ya, kita lihat produk domestik bruto mungkin kita ya, karena dia terganggu karena pandemi ini, ya mungkin dari sebegitu lama kita bertumbuh 5%, ya mungkin pada 2020 saya rasa saya setuju, itu memang pemerintah harus mengadjustnya sampai mungkin ya minus ya Bu ya, minus 1%. Saya rasa itu masuk akal gitu ya untuk produk domestik bruto kita. Inflasi kita ya memang ya karena daya beli masyarakat turun, memang saya rasa memang inflasi otomatis dia akan terjaga di situ masih rendah karena memang daya beli untuk beli itu rendah gitu. Nilai kurs kita kalau kita lihat kemarin kita udah optimis ya, sempat naik minggu yang lalu gitu ya. Terus saya rasa saya katakan nilai kurs ini, ya Indonesia ini menjadi suatu negara yang masih menarik untuk diinvestasiin, ya investment grade yang kita miliki dan banyak lagi rating-rating yang sudah dapat sebelumnya, sebelum pandemi itu, saya yakin ini kalau teratasi ini, berlalu ini negara kita ini akan menjadi satu negara yang tetap diminati nih ya. Kita itu kan dapat bonus nih demografi ya. Penduduk kita itu sangat banyak sekali, jadi kita nggak khawatir kalau untuk hal meningkatkan produk domestik bruto untuk setelah selesainya pandemi ini. Jadi kalau saya lihat pemerintah juga selalu tanggap atas perkembangan daripada pandemi ini. Kemudian memang sekarang kalau kita lihat ya pemerintah fokus sekali kepada penanganan pandemi ini. Bahkan banyak juga yang bawa-bawa ini utang kita sudah bengkak ya, sudah besar sekali utang Indonesia gitu. Iya, bagi memang untuk masyarakat umum mungkin ya 5.000 triliun, 5.200 triliun itu besar. Tetapi kan kita bicara dari persentase dari PDB kita. Kalau saya merasa ini ya dari sisi hutang, risiko itu ya kita masih aman ya sesuai dengan aturan yang ada juga ya Bu ya, sampai 60% diizinkan. Benar-benar, ini menarik banget ya Pak ya. Jadi kan kalau kita lihat hutang dibandingkan dengan PDB, Indonesia kan memang termasuk rendah presentasenya dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Nah, namun ini kita sempat melihat juga ini Pak hutang-hutang dari perusahaan BUMN yang angkanya juga besar banget gitu ya. Jadi mencapai ratusan triliun kalau hutang-hutang BUMN ini digabungkan. Pertanyaannya adalah Pak, kalau misalkan BUMN ini mereka sampai nggak bisa bayar hutang atau gimana, apakah itu juga akan menjadi beban hutang buat Indonesia? Jadi menambah beban hutang buat Indonesia pemerintah gitu. Ya, hutang-hutang yang sekarang ini, hutang pemerintah ditambah hutang BUMN sekarang ini, saya rasa belum terlalu mengkhawatirkan, ya belum terlalu mengkhawatirkan, walaupun memang kalau bagi kita investor, hal ini harus kita cermatin selalu ya, kita harus cermatin selalu. Ya, BUMN sekarang saya lihat juga mudah-mudahan Pak Menteri BUMN ini akan lebih menekankan ya efisiensi yang ada di BUMN sehingga ya ini bisa saya dalam perkembangan terakhir ini saya amatin itu ya
Pak Menteri BUMN sudah mulai melihat mana ini BUMN ini yang akan diselamatkan dan mana ini akan harus digabungkan gitu. Itu saya rasa salah satu teknik untuk menyelamatkan BUMN kita dan termasuk utang-utang secara keseluruhan, Bu. Oke, kita sapa dulu nih, ada IDX Sumut, sepertinya Pak Pintor bergabung nih. Halo Pak Pintor. Halo Apa Pak Pintor, kabarnya? sahabat saya. Horas, Halo ini Pak banyak banget Pintor. dari Medan ini pastinya. Ayo teman-teman audiens yang dari Medan bisa ditulis nih Medan, Medan, Medan gitu. Oke, nah Ya, jadi saya sendiri juga setuju ya dengan Bapak Dobak ya, bahwa Indonesia ini mempunyai salah satu keunggulan karena apa? Satu kelebihan memang demografisnya sangat besar sekali, jumlah penduduk sangat besar sekali juga. Dan seperti yang saya bahas dalam live sebelumnya, Morgan Stanley sendiri mengatakan bahwa Indonesia akan recover-nya cepat nih. Nomor satu China, nomor dua adalah Filipina, Indonesia, dan juga mana ya, lupa saya. Satu lagi, oh India. Kemudian yang India. ketiga baru negara-negara lain seperti Singapura dan yang lainnya. Dengan catatan COVID-19 di Indonesia bisa teratasi dengan baik gitu. Nah ini Pak, kalau kita perhatikan ya, di beberapa negara itu kan lockdown dibuka karena memang grafik sudah melandai. Demikian pula waktu itu di Wuhan, China itu kan juga lockdown dibuka karena memang kondisi sudah mulai stabil. Meskipun sekarang di Beijing ini ada lockdown lagi. Di Amerika, di Eropa waktu itu lockdown juga dibuka karena grafik sudah melandai. Sementara di Indonesia ini PSBB dibuka ketika grafiknya masih naik terus ini. Ini gimana ini Pak? Nanti jadi kalau Morgan Stanley tadi bilang dampak recovery di Indonesia itu nomor dua. Nomor satu China, nomor dua adalah Indonesia, Filipina, dan Ya. India. Recovery-nya nomor dua jika COVID-19 di Indonesia bisa teratasi dengan baik. Nah, namun di satu sisi Indonesia buka PSBB dikala COVID-19-nya masih naik terus. Ini gimana Pak? Kalau Bapak ngelihat resiko dari COVID-19 ini sendiri, apakah ini akan membuat satu dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian gitu? Ya, saya rasa memang itu menjadi salah satu kekhawatiran kita juga. Jadi harapan kita memang ya betul-betul pelonggaran dalam artian yang terjaga. Jadi bukan betul-betul pelonggaran yang begitu bebas. Kalau itu nanti jadi, karena kita lihat sekarang ini di Beijing juga ya sudah mulai datang lagi second wave itu. Jadi kita memang harus antisipasi, terus memberikan, pemerintah kita harapkan terus memberikan kesadaran kepada masyarakat dengan new normal itu. Jadi betul-betul kalaupun dia beraktivitas harus memang dia mengikuti daripada protokol kesehatan itu. Jadi memang betul ini bisa menjadi mengkhawatirkan ya, mengkhawatirkan. Mungkin inilah Bu Ellen, mungkin Bu Ellen mungkin kita setuju bahwa ini adalah resiko yang masih bersama kita. Resiko yang bersama kita. Tentu ini akan bagaimana kita akan melakukan investasi khususnya mungkin ya untuk di pasar modal ini. Mungkin justru saya mungkin Bu mau bertanya juga sama Ibu gitu ya. Dari sisi ini, dari sisi investor ini untuk investor atau investasi di pasar modalnya. Sebaiknya ini investornya ini mengambil sikap seperti apa ini Bu? Kalau saya lihat memang saya katakan ini resiko yang tetap harus kita jaga. Ya ini memang resiko yang sedikit yang menakutkan kita. Oleh karena itu kalau dari saya sudut pandang saya mungkin untuk investasi jangka panjang ya untuk kita menurut saya belum pas. Mungkin sekarang lebih bagus kita melakukan ini sambil ini kita transaksi adalah untuk jadi trading jangka pendek aja, Bu. Bagaimana menurut Ibu, Bu? Kalau menurut Bapak Dompak, investasi cocoknya masuk kapan Pak? Kira-kira? Ya, saya lihat kalau kita sudah melihat bahwa tren ini sudah tidak lagi mengalami tren kenaikan menunjukkan kenaikan di dalam wabah ini yang terinfeksi ini, saya rasa nanti di situ kita sudah melihat sudah mulai stabil angka ini ya, khususnya di Medan seperti kami di Medan ini malah itu tren naik Bu Ellen. Jadi bagi kami ini juga
ya mengalami kenaikan. Jadi di nasional pun masih kita lihat masih fluktuatif, tapi cenderung masih naik, belum menunjukkan penurunan. Jadi menurut saya bagi secara ekonomi makro juga ini harus menjadi satu perhatian. Karena bagaimana kalau sempat ini misalnya berdampak kepada pabrik-pabrik misalnya manufaktur itu, jadi ini bisa jadi berdampak juga kan kepada apa namanya produksi. Oleh karena ini harus betul-betul pelonggaran dalam artian pelonggaran yang betul disiplin, Bu Ellen. Jadi kalau saya Iya. mengharap kepada investor, ya cobalah kita juga diskusi nih Bu Ellen ini, sebaiknya seperti apa ini kita di pasar modal untuk bersikap Bu? Apakah memang kita untuk jangka panjang atau jangka pendek Bu? Oke, jadi tadi seperti yang dibahas bareng Bapak Dumpak ya, beberapa hal masih menjadi resiko buat kita. Ada sisi positif, ada sisi resikonya, terutama COVID-19. Nah, tadi ada yang komen juga kalau ini kurva COVID-19 di Indonesia ini naik terus karena memang yang dites semakin banyak. Nah, itu masuk akal juga gitu. Cuman kan memang kita tidak tahu sebenarnya kenaikan ini karena yang dites makin banyak atau memang semakin banyak yang terinfeksi. Nah, itu dua hal yang agak blur juga gitu. Mungkin kedua-duanya saya juga nggak tahu juga gitu. Nah, teman-teman, kalau bicara tentang menjawab pertanyaan dari Bapak Dumpak ya tadi ya, apakah saat ini waktunya untuk berinvestasi atau enggak, saya mau kasih lihat beberapa data dulu selain data IHSG. Kalau data IHSG kan tadi sudah beberapa kali saya tampilkan ya untuk IHSG, di mana dalam jangka pendek kena resisten sideways dalam range 4750 sampai 5150. Dan kalau untuk monthly chart-nya juga lagi kena resisten juga gitu. Oke, sebentar saya kasih lihat lagi sebelum saya kasih lihat ini, saya mau kasih lihat untuk yang IHSG-nya. Oke, ini IHSG. Technically IHSG sekarang lagi tertahan satu resisten yang cukup kuat gitu. Kalau misalkan dia berhasil ditembus, garis merah ini berhasil ditembus dan garis hijau ini ditembus, IHSG ini akan melaju ke 5250-an dan sampai di area ini sangat rawan sekali profit taking. Jadi upside-nya sudah sangat sedikit ya, sisa dikit aja. Kalau sampai 5455, wah ini cuman kenaikannya biasa cuman jangka pendek aja, sangat cepat sekali akan koreksi gitu. Jadi saya juga setuju dengan Pak Dompak ya. Untuk momen sekarang ini memang untuk short term IHSG sendiri sangat overbought jangka pendeknya. Sudah 3 bulan naik. Ya, jadi ekor-ekor panjang di sini menunjukkan bahwa volatilitas memang tinggi, namun 3 bulan ini naik. Dan kalau kita lihat IHSG di bulan Juli dan bulan Agustus, seperti yang saya bahas kemarin-kemarin, ini masih rawan untuk koreksi. Dasarnya apa saya bilang seperti itu? Tadi juga ada dibahas oleh Bapak Dompak ya, tentang beberapa hal makro outlook. Nah, ini materi ini sumbernya saya dapat dari Kementerian Keuangan dan saya juga akan bahas hari Sabtu besok dalam seminar online Diskon Vagansa. Teman-teman yang mau join langsung aja ke URL tersebut dan masukkan kode promo Dompak atau DM saya dengan ketik Dompak, nama email dan juga nama email dan WhatsApp. Hari ini ditraktir oleh Pak Dompak Pasaribu nih. Dapat seminar gratis. Oke. Nah, ini teman-teman perhatikan. Outlook pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2020. Ya, ini jadi perhatikan ini Amerika turun 9,7%, Inggris 15,4%, Jerman 11,2%. Ini outlook untuk kuartal 2-nya, Prancis, kemudian Jepang, Tiongkok, India, semuanya minusnya gede-gede, Singapura, Malaysia, Indonesia cuma 3,1 gitu ya. Jadi kalau memang kita cuma ngelihat angka Indonesia doang, nggak dibandingkan dengan negara yang lain gitu. Seakan-akan angka 3,1 ini serem gitu. Ya, jadi seakan-akan angka ini serem. Ini Menteri Keuangan kita kemarin juga mengatakan outlook-nya kuartal 2 ini di 2020 turun segini. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, nih lihat nih. Indonesia termasuk yang cukup bagus dan Tiongkok sendiri kemarin juga waktu bulan-bulan sebelumnya ini sempat jatuh cukup dalam. Di kuartal 1 ini jatuh cukup dalam 6,8% dan dia udah naik, udah positif dikit gitu. Jadi yang positif satu-satunya cuman China dan nomor 2 yang terbaik adalah Indonesia yang paling mendingan. Nah, ini perhatikan teman-teman. Ini menjadi satu katalis
dibilang negatif ya negatif. Ini katalis negatif Ya. untuk secara nasional sendiri. Tapi kalau dibandingkan negara lain, kita nggak sampai yang parah-parah amat gitu. Nah ini jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah jika nanti keluar ini 3,1 minus 3,1% ini, seandainya benar-benar outlook Indonesia ini kejadian di kuartal 2 ternyata pertumbuhan perekonomiannya melambat, udah pasti akan berdampak pada pasar saham, akan merespon secara negatif. Nah, ini udah deket banget nih. Kuartal 2 itu nanti kita bisa lihat hasilnya di akhir Juni, awal Juli, di bulan Juli. Ini pasti akan terkoreksi, terkontraksi IHSG-nya. Ya. Market untuk saham blue chip juga pasti akan koreksi, dan itu wajar gitu. Cuman, nah bagaimana cara kita membaca data ini? Mana tadi ya? Oke, kita kalau membaca ini dalam 1-2 bulan ke depan ini dampak negatif. Tapi kalau dibandingkan di sini, ini artinya adalah kita recovery akan lebih cepat. Jadi tahun 2021 nanti akan ada recovery cepat gitu. Nah kalau kita di saham, actionnya gimana nih untuk di saham? Ya. Actionnya adalah buat saya sekarang adalah kondisi wait and see. Kalau kemarin bulan Maret, bulan Mei, kita udah sempat beli untuk investasi nyicil, dan kalau untuk tradingnya kita udah sempat mendapatkan banyak keuntungan, justru malah bener banget Pak Dompak ya, tahun ini tuh tahun buat trading itu bagus banget. Di sini saya dapat BRI, ini di hari-hari ini dapat BRI 36%, Astra 20%. Kapan lagi tuh dapat luar biasa. Iya Pak. Ini bukan hebatnya saya, tapi memang peluang di market ini luar biasa gitu loh. Jadi semua orang juga waktu itu di sini untung. Cuman kan nggak semua berani nge-hold lama. Nah waktu itu kita hold selama beberapa hari, 3 harian, dan ini dapat profit yang luar biasa gitu. Dan ketika di sini, ini hold di sini bisa dapat untung BCA, BRI itu sekitaran 17-20%. Dan ini sekali lagi saya bilang berkah dari market juga gitu, berkah dari Tuhan yang dikasih lewat market gitu. Iya, jadi teman-teman kesimpulannya. Jadi Bu Ellen, jadi mungkin perlu kita ini diskusi biar teman-teman investor yang baru masuk dalam kondisi pasar yang seperti ini pun, ya pandemi seperti ini yang volatilitasnya masih tinggi, ya kalau seorang trader justru di sini masih banyak peluang ya Bu Ellen ya. Jadi kita tinggal melihat kapan kita masuk ya untuk saham-saham tertentu. Mungkin tipsnya Bu Ellen di sini karena saya lihat ini ada beberapa ini. Di komunitas saya ini ada masuk ini, mungkin strategi yang akan kita lakukan Ibu Ellen untuk jangka pendek pemilihan saham-sahamnya ini di masa pandemi ini Bu Ellen. Jadi tadi saya belum masih ada sedikit ya kesimpulan. Oh iya, silakan. Ya. Nah, tapi nyambung dengan pertanyaan Bapak ini, nyambung banget. Nah, untuk trading jangka pendek ini saya juga dalam kondisi bersih-bersih sebenarnya. Gitu. Jadi gitu. beberapa hari dari tanggal 9 kemarin saya udah mulai bebersih. Jadi sebelum tanggal 9 waktu itu portofolio saya buat trading lumayan banyak. Ada blue chip, ada second liner dari berbagai sektor. Kalau trading itu saya ambil berbagai sektor ya. Jadi apa aja istilahnya mau gitu. Dan hari ini portofolio saya tuh sisa dikit Pak. Saya coba ini ya, cek ya, ingat-ingat ya. Ini sisa saham Sril saya masih hold, dan kemarin itu kita ada trading jualan saham konstruksi, dan hari ini sepertinya kita juga mulai ngerem ini di IM Trade, di membership kami juga nggak banyak beli saham gitu, mulai jual-jual gitu. Nah ini yang potensial sih, tapi ini saya beli udah beberapa hari kemarin ya, bahkan sejak saya belinya kalau nggak salah tuh pas di sini nih. Ini, jadi ini pas ini saya mau beli telat, udah naik, terus kemudian besoknya dikasih koreksi, ini saya beli di sini. Jadi kalau teman-teman perhatikan, nah ini dia udah naik, saya udah dapat profit sekitar 10-11%. Jadi teman-teman kalau baru mau masuk sekarang, mau ngikutin ini agak riskan. Nah tapi kalau ditanya, saya besok bakalan beli saham apa, ntar kita kasih tahu di belakang ya Pak ya, watchlist-nya apa ya, biar nonton sampai akhir gitu. Oh iya sabar. Jadi mereka kita ini harus sabar ya supaya Bu Ellen akan kasih kita nanti ya. Ya Bu Ellen,
Bu Ellen, ini untuk investor pemula, Ya, ada juga pertanyaannya. Jadi kita sering diskusi nih Bu Ellen. Terus Mm-mm. gimana Pak? Nanti rencananya saya masuk udah selesai dulu lah ini pandemi ini atau sekarang dia bilang gitu seperti itu Bu Ellen. Mungkin dari Bu Hmm, Ellen yang lebih aktif ya di pasar mungkin bisa kasih tips ini Bu Ellen. Ya iya. waktunya pas Jadi masuk kalau ya. untuk mau di pasar saham, sebenarnya kalau sekarang mau masuk pun boleh. Kalau untuk nyicil buat investasi boleh. Tapi mengingat masih ada risiko masih bisa turun, kalau untuk investasi jangka panjang saat ini dalam kondisi IHSG lagi overbought, masuknya dikit aja. Paling enggak misalkan 10% dari total portofolio. Nah, kalau teman-teman mau masuk lebih banyak ya, sekarang paling 10-20% aja. Kalau teman-teman mau masuk lebih banyak, bisa tunggu nanti ketika ada koreksi lagi, 1-2 bulan lagi. Nah, um, mungkin ada yang nanya, kok exposure di IM Trade 40%? 40% ini karena kan kita udah startnya dari bulan Maret kemarin. Jadi bulan Maret, April, Mei, Juni ya ini udah anggap setiap bulan 10% tuh berarti udah 40% gitu. Jadi kalau yang mulai start dari sekarang, pas masuknya pas di tinggi-tingginya itu 10-20% aja dari total portofolio. Nah, ini untuk tips untuk investasinya. Sedangkan kalau untuk tips buat trading sahamnya sendiri, bener kayak kata Pak Dompak sih, apa aja bisa di tradingin. Cuman sekarang saya lagi ngerem-ngerem gitu ya. Nggak terlalu banyak peluang juga gitu. Nanti kita bahas di akhir untuk tradingnya. Nah, itu tadi untuk timing masuk investasinya itu. Oke. Iya. Eh, Bu Maka, Ellen, mungkin bisa berbagi Bu Ellen ini buat yang pemula ini juga pemula. Jadi tadi Bu Ellen udah sebutin sih untuk pemula bagus juga sekarang masuk gitu ya. Jadi tidak harus menunggu sudah pulih seperti itu. ya, paling Jadi nggak punya dikit, ya. ya, yang ini kira-kira sektor yang bagus ini mungkin kita diskusikan nih Bu Ellen nih sektor yang bagus di kala sekarang ini pas pandemi ini yang tidak terlalu berdampak terhadap penurunan daripada saham-sahamnya ini pandemi ini Bu. Oh, ya. Jadi ada dua pandangan. Ada orang yang mencari sektor yang tidak terdampak, ada orang yang cari saat ini terdampak, tapi jangka panjangnya bagus. Nah, gitu ya. Jadi Iya. kalau yang tidak terdampak, yang benar-benar defensif adalah saham dari sektor consumer goods. Di antaranya, Hmm. eh, seperti yang saya sering bilang ya, Unilever, kemudian ada BRI, ada ICBP, kemudian, sorry kok BRI, ada Unilever, ada ICBP, INDF, terus kalau yang dari second liner itu ada Mayora, terus kemudian Cleo. Nah, beberapa perusahaan itu nggak terlalu terdampak ya. Jadi memang kebutuhan masyarakat untuk produk-produk seperti itu masih ada terus Sido, Hoki. Oke, nah kemudian kalau untuk yang terdampak secara signifikan banget ya, signifikan banget saat ini tuh sebenarnya memang sektor retail. Nah, selain sektor retail ada lagi nih, perbankan ini juga terdampak, terpukul lumayan gitu. Jadi lumayan terdampak banget. Tapi kalau perbankan, bedanya adalah 4 perbankan terbesar ini merupakan penggerak IHSG. Jadi kapitalisasinya merupakan kapitalisasi yang terbesar dan menggerakkan IHSG. Sehingga investor besar juga cenderung ambil saham-saham itu ketika justru turun dalam malah diambil. Dan saham-saham seperti inilah yang menjadi kesempatan buat kita, buat trader untuk ambil saham itu ketika jatuh. Maka dari itu saya justru gimana ya, kita nggak boleh takut kalau market jatuh. Kalau market jatuh itu kesempatan pada saham-saham blue chips yang bagus-bagus tadi, terutama saham perbankan, itu menjadi momen untuk kita manfaatkan pantulannya. Nah, sekarang kan saham BRI ini jadi populer banget nih Pak. Tiap hari saya Ya. nge-live selalu ada yang nanyain BRI gitu. Bahkan ada yang bilang Viva BRI gitu. Oke. Okay. Bu, tentang BRI dulu, Bu. Jadi banyak bertanya nih BRI dampaknya ini ya apa namanya COVID ini di Indonesia BRI ini banyak mengkhawatirkan untuk BRI khususnya karena banyak kalau mungkin di krisis 2008 apa ya UKMK
ya mungkin tidak terlalu terasa ya Bu ya. Tapi sekarang ini kan terasa bukan hanya perusahaan besar, tapi perusahaan besar kecil, masyarakat kecil juga terdampak. Jadi ini ya, banyak yang bertanya bagaimana ini BRI? Kalau saya sih jelasin BRI, bisnis BRI itu tetap bagus gitu ya. Masih bagus. Tapi Hmm. menurut Bu Ellen gimana Bu? Jadi kekhawatiran tadi itu BRI dari sisi mereka penyaluran kredit dan dari sisi yang lainnya karena UKMK-nya itu sangat berdampak juga. Bagaimana menurut Bu Ellen Nah, itu untuk dia saham tuh. BRI? BRI ini kan dia lumayan terdampak pada UKM ya, kredit-kredit UKM ini dia sangat terdampak sekali. Namun kalau melihat BRI sendiri, dia fundamentalnya nomor 2 ya, terkuat kalau Ya, menurut pandangan betul. saya. Nomor 1 itu BCA, nomor 2 BRI. Nah, bedanya kenapa sih BCA ini dia nggak sampai turun dalam gitu, karena dia swasta, ada beberapa kebijakan dari perbankan BUMN yang harus ditaati oleh perbankan BUMN ini, termasuk salah satunya juga Bank Jangkar juga ya. Jadi kalau BCA ini dia tidak terdampak pada kebijakan-kebijakan ini perbankan BUMN gitu. Nah kemudian kalau yang kedua BRI ini dia terdampak oleh kebijakan-kebijakan tersebut sehingga memang ya selain dari resiko NPL naik tinggi tapi nggak tinggi-tinggi amat, masih mendingan daripada BBTN gitu ya. BTN yang NPL-nya dia naik lumayan gitu. Jadi BRI ini valuasinya menjadi sangat terdiskon sekali. Ada plus minusnya. Ya, jadi karena seperti ini valuasinya jadi sangat terdiskon sekali. Buat teman-teman yang suka dengan valuasi terdiskon, BRI ini boleh jadi pilihan gitu ya. Sedangkan kalau BCA ini dia punya NPL sangat stabil sekali karena dia punya Iya, kebijakan kredit itu sangat prudent gitu. Nah, kekurangannya adalah dia punya price to earnings ratio, dia punya valuasi itu mahal. Mahalnya gimana? Saat ini sebenarnya dekat-dekat area harga wajar. Jadi kemarin waktu di bulan Maret, bulan Mei, BCA itu sempat di bawah nilai wajarnya dia. Sempat agak terdiskon sedikit, tapi sekarang udah sama bahkan sedikit lebih mahal daripada harga wajarnya gitu. Jadi ya memang beda karakter gitu ya. Nah, kalau saya perhatikan kalau yang seperti BTN seperti itu BBTN, BPKP saya lebih cocok hati saya untuk trading daripada simpan untuk investasi jangka panjang gitu. ya, Bu Ellen itu kan kalau secara umum memang saya juga perlu sampaikan bahwa NPL secara nasional masih aman, ya masih aman, Ya. masih tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Tapi tadi BRI tadi Bu Ellen, jadi BRI kalau kita bandingkan dengan BNI Bu Ellen, kalau kita lihat juga pernya memang untuk BNI lebih rendah ya. Tapi kenapa ini BNI ini tidak tidak terlalu cepat ini ketika BRI udah cepat naiknya, Bu. BNI, orang sering membandingkan BRI dengan BNI, Bu. Ya, jadi banyak orang yang bandingin ya, kenapa kok BRI lebih cepat naiknya? Karena memang secara fundamental juga lebih kuat dan dia secara kapitalisasi lebih gede daripada BNI. Sehingga kesimpulannya investor-investor besar ini mereka akan lebih memilih ya ini yang big caps ini. Kenapa? Karena kalau memang kapitalisasinya dia besar, porsi dia di dalam penghitungan IHSG itu gede sehingga kalau investor besar punya ini akan menjadi satu gimana ya paling enggak tuh balancing terhadap kinerja IHSG. Ya jadi IHSG itu seperti benchmark. Istilah kata tuh biar kinerjanya tuh sama dengan IHSG atau lebih baik. Nah, kalau yang lebih baik berarti dia harus pilih saham-saham yang lainnya gitu. Nah, untuk menyamai kinerja IHSG paling nggak sama dulu nih, jangan sampai lebih di bawah IHSG. Itu dia beli saham-saham blue chip itu tadi. Nah, BRI itu dia kapitalisasi lebih gede dari BNI, maka dari itu lebih diburu juga gitu. Nah, ini ya, udah ada nih beberapa saham potensial ya buat besok ya. Mau dikasih tahu Ya, sekarang atau nanti nih? wah, nggak sabar lagi Udah nih. ada nggak kabar nih Pak, Gimana, Bu? prediksi IHSG besok dan seterusnya. Ya, prediksi IHSG menurut Ibu gimana nih? Dari Ibu dulu. Oke, kalau Bapak lihatnya gimana nih? Kalau saya sih besok mungkin masih lebih cenderung masih siap-siap kita masih turun nih besok nih, ya masih koreksi, ya apalagi kebiasaan kita Jumat ya Jumat bersih-bersih. Jadi Ini betul. uh, Ya, iya silakan. dari Jumat bersih-bersih saya lihat
lebih cenderung untuk masih koreksi besok Bu Ellen. Bagaimana Bu Ellen? Oke, ini ada yang bilang nih, siapa tadi lucu banget. Sejak, bisa deh, Jeffrey Parulian Nenggolan, Medan juga kayaknya ya. Sejak investasi saham, mood saya dipengaruhi pergerakan IHSG. Ini, ini ya. Kenapa sih pada ngarep besok PTBA ARB? Hanya karena dia udah apa namanya, hari ini CAMDEV, terus besok ex-det ya, ex-det dividen. Enggak lah kalau sampai ARB ya. Oke. Nih, Ya, ini peta IHSG. Teman-teman, kalau melihat candle per candle di sini, IHSG besok memang berpotensi untuk terkoreksi. Tapi ini sedikit ilmu teknikal ya, yang juga kemarin saya jelaskan dalam seminar online Diskon Vaganza hari Sabtu. Jangan cuma lihat candle saja ya, kawan, teman-teman. Perhatikan juga untuk trennya. Nah, ini saat ini candle ini tren paling kecil. Ada tren lebih besar di atasnya, yaitu tren ini yang saya garis merah ini. Trennya sideways. Tren sideways adalah kondisi bull dengan bear, daya beli dan tekanan jual itu 50-50 kekuatannya. Ya, jadi 50-50. Maka dari itu, kondisi sideways ini adalah kondisi yang paling susah untuk ditebak, untuk diprediksi. Jadi, kalau saya bilang besok 60% IHSG berpotensi terkoreksi, ya kok 60% sih, sama ya Bu nggak ya. yang persentasenya gede gitu. Kenapa nggak ya 100%, 90% IHSG turun? Kenapa? Karena kita harus melihat tren sideways ini. Sideways adalah kondisi Betul. no trend gitu. Jadi ini kondisi yang nggak mudah untuk ditebak gitu ya. Jadi chance-nya memang lebih besar untuk turun karena ini dia sudah dekat dengan resisten ya, jadi ini lebih besar untuk turun, untuk terkoreksi. Nah, selain kita melihat untuk tren jangka pendeknya, kita juga harus melihat tren besarnya. Untuk melihat market itu tidak hanya hari per hari saja. Be very careful kalau ngelihat hari per hari, tapi lupa ngelihat ini. Nah, ini adalah tren besarnya. IHSG ini sudah dekat dengan area resisten kuat 5.220. Wah, 5.200 kan masih jauh, 5.250 ya, kan masih jauh. Iya, kalau di daily masih jauh, bahkan kalau bisa naik di atas ini 5250 sampai ke sini, ini breakout. Ini breakout seakan-akan masuk dalam fase uh, tren naik gitu ya. Tapi meskipun seandainya dia breakout ini dan bahkan IHSG sampai ke angka 56 ini, saya melihat resikonya justru di sini semakin gede gitu ya. Jadi ini resiko kalau misalkan sampai kena 56, dia akan cepat kenanya naik terus kemudian cepat turunnya. Kenapa? Karena saya sangat percaya sekali ini. Jadi ini udah turun 3 bulan, ini naik itu naiknya kenceng loh. Jadi jangan hanya dilihat dari body candle, teman-teman. Lihat dari bawah sini. Ini IHSG sudah naik 30% dari level bottomnya dia di bulan Maret. Nah, di sini yang melihat resiko IHSG overbought dalam jangka pendek itu bukan saya, bukan hanya saja saya, tapi investor-investor besar juga akan melihat bahwa oh ini IHSG udah naik 30% nih, udah mulai overbought nih. Pasti juga ada di antara mereka yang sudah mulai profit taking. Sebenarnya itulah yang bikin kita harus waspada. Kan kalau harga saham naik dan turun itu hanya karena demand dan supply ya. Jadi teman-teman perhatikan apa sih yang menjadi resiko kenapa yang membuat IHSG bisa berpotensi terkoreksi lagi. Karena investor-investor besar mereka udah borong dari bawah dan udah naik 30% untuk IHSG dan saham-saham big caps, mereka juga mau profit taking. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga melihat resiko untuk laporan keuangan kuartal 2. Mereka juga melihat resiko perlambatan perekonomian di seluruh dunia. Mereka juga melihat bahwa fundamental perekonomian belum kuat. Sehingga kalau misalkan mereka mengambil keputusan untuk mereka profit taking, itu sangat rasional sekali, sangat wajar sekali. Dan aksi profit taking yang dilakukan oleh investor besar inilah, ini yang akan mendorong IHSG bisa terkoreksi lagi, saham-saham turun lagi. Jadi prinsip saya sebenarnya simple, ketika kita beli dan jual saham, baik dalam trading maupun dalam investasi, yang saya pikirin cuman ini investor gede lagi
mikirin apa gitu loh. Mereka lagi masuk atau keluar nggak di saham ini gitu. Oke, rekomendasi saham bentar lagi ya teman-teman. Bukan rekomendasi sih sebenarnya, lebih ke arah view aja Iya. saham-saham yang masih berpotensi apa. Nanti dulu kita Oh, mau kasih giveaway dulu ya Pak ya. Jadi habis giveaway baru kita kasih untuk saham-saham pilihan ini tadi. Oke, ya. silakan. Oke, jadi giveaway malam ini ada giveaway-nya M-Trade terus. Bosen nggak sih teman-teman? Mau kasih ini nggak? Saya kasih ini ya. Ini jadi ada hadiah langsung seminar online diskon Vagansa dengan kode promo Dompak. Masuk ke URL itu atau DM saya Dompak, kemudian nama, email, dan HP Anda. Hari ini ditraktir oleh Pak Dompak untuk hadiah langsungnya. Nah, untuk Siap, siap. hadiah giveaway-nya nih teman-teman. Giveaway mau hadiah apa nih? Dikasih online class atau kasih M-Trade nih? Buku susah ngirimnya lagi nih, lagi pandemi gini. M-Trade aja ya wes. M-Trade aja 15 hari ya. Hari ini saya akan pilih 10 pemenang untuk dapat M-Trade 15 hari. Pak Dombak bisa tolong kasih pertanyaan yang mudah dijawab oleh teman-teman semua, yang gampang banget, yang udah dibahas di live hari ini, Pak. Gitu. Nanti yang bisa jawab, nanti kita pilih sebagai pemenangnya. M-Trade 1 bulan 15 hari aja cukup, woi. Eh, apa ya? Yang muda ya, Bu ya? Hmm, Yang muda karena di oh, sini mungkin banyak tahu, ini apa pemula, banyak pemula. aku tahu. Ini, kalau ilmu berarti M-Trade gitu. Aku tahu, Pak, ini. Tadi Bapak Dompak Pasaribu itu merupakan komisaris independen dari emiten apa? Kode sahamnya apa? Tulis di sini. Pilihin pemenangnya, Pak. Minta tolong dibacain yang menang nih, Pak. Ya, Siapa yang menangnya? Saya mana yang catat. pertama nih? Bentar ya, Bu. Bapak Dompak Pasaribu ini adalah komisaris independen dari emiten apa? Weh, ada nih, Pak. Udah masuk. Siapa, Bu? G. Surya D87. Satu pemenang. Uresi Surya. Koto. Ada lagi, Pak? Siapa nih? Ada nih, Egan. Siapa? Eh, Wah, sesuai urutan ya, sebentar ya. Sesuai dengan Egan urutan. Egan Janitra. Terus siapa lagi, Pak? Terus Nora Imelda. Oke, Nora Imelda, G Suryadi 87, Uresi Koto, Egan Janitra, Nora Imelda, siapa lagi? Abis Gracela ini Sitohang. paham ya, apa? Gracela Sitohang. Gracela Sitohang. Sitohang. Terus siapa lagi, Pak? Indra Sitorus. Wah, ini anak apa ini? KSPM ini, Indra Sitorus. Oke. Pak Egan tadi udah, Bu ya. Melisa Simatupang. Melisa Simatupang. Melisa Simatupang. Wah, ini semuanya marga Batak ini ya, Pak ya. Ya, orang Medan. Simatupang. Ya. Pak Robert ada. Pak Robert ada, Bu. Robert siapa lengkapnya? Robert Cindur. Robert Cindur. Eh, G Suryadi underscore. 80, Foto, Egan Janitra, Nora Imelda, Graciela Sitohang, Indra Sitorus, Melisa Simatupang, Robert underscore Cindur, 2 lagi. 2 lagi. Salah bikin mat ini. Mereka buat mat. Mark, bukan MRKA. Iya. Kia Gusiman. Kia Kia Gusiman. Gusiman. Oke, siapa lagi, Pak? Kia Gusiman. Idral, Bu. Apa? Idral titik P, dot P. Idral.p. Idral.p. Oke. Lagi, Bu.
Oke, sepertinya udah 10 nih Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia Suryadi Ya. 87, Resiko dan Janitra, Nora Imelda, Gracia Lasitohang, Indra Sitorus, Melisa Simatupang, Robert Cindur, Kia Gusiman, Idral.p. Oke, seperti biasa, kalau mau langsung DM saya ya, udah cukup 10 orang tuh tadi DM saya dengan kode EMT15 nama email HP. EMT15 nama email HP, ya. Oke, teman-teman, saham apa Bu yang Ellen, potensi Bu Ellen, ya Bu buat Ellen. besok? Ya, Bu Ellen, kami juga bisa kasih hadiah juga ini Oh, dari boleh, boleh. Galeri Investasi. Ini Pembuka tambah ya. ini pendatang baru, kalau pendatang baru untuk pembukaan rekening baru, Bu. Nggak apa-apa. Kebetulan kami kerjasama dengan Penin Sekuritas, ya Penin Oke. Sekuritas, ya di Medan dengan Pak Darmin, ya dengan Pak Darmin. Boleh untuk pendatang baru. Mungkin Bu Ellen kasih pertanyaan, nanti kami siapkan untuk 5 orang, ya calon Oke. investor. Oke. Jadi 100 5 orang. ribu. Ya, untuk 5 orang yang menang ini nanti DM-nya ke KSPM UMI, Betul. investor dapat 100.000. Saya kasih satu pertanyaan, gantian saya yang pilih ya. Iya, Saya Bu. jangan ya teman-teman kalau ada yang tidak terjawab gitu ya. Ada yang tidak terpilih. Eh, Pertanyaannya adalah apa ya? Saya juga bingung mau nanya apa ya. Kalau disuruh buat pertanyaan sulit juga ya. Ya, simpel deh. Pak Dompak Bu, ini dari kota mana? Ntar saya yang pilih. Boleh lagi nggak kalau benar kasih kesempatan yang lain lah. hmm, Oke, Bapak Dompak dari kota mana? kota Entret mana? udah habis. Lucky_Dava Oke. 888. Edi.Sugiarto. Vergio, siapa tadi? Cepat sekali jalannya. Vergio Fernanlius. 3 orang. DM-nya ke KSPM UMI yang ini. Kemudian yang keempat, Elvian Fauzi. Kemudian yang kelima, Ruslie Osman. Nah, silakan 5 pemenang ini DM ke KSPM UMI untuk pembukaan rekening saham di Galeri Investasi di Universitas Metodis Indonesia Ya, bekerja sama dengan Panin Sekuritas cabang Medan ya. Jadi silakan DM ke KSPM UMI dapat uang 100.000 dalam bentuk rekening saham. Nggak boleh betul. diambil beli saham. Oke. Betul. Bapak ada rekomendasi saham nggak Pak? Ya, kalau saya karena Bu tadi sudah bilang itu apalagi untuk pemula ya Bu ya. Jadi mungkin untuk pemula saya rekomendasi BRI juga sih Bu. Buat BRI investasi ya. ya untuk investasi lah ya untuk pemula karena dari tadi ada juga saya lihat beberapa nama yang mau masuk saham kemarin belum jadi. Jadi supaya ini BRI Bu. Pak ini BRI. pada kesal nih Pak. Pada kesal jadi jawabnya Bapak dari Hong Kong, dari Surabaya. Kesal karena nggak dapat hadiah. Coba lagi besok ya. Oke. Jadi teman-teman kalau untuk investasi jangka panjang seperti yang tadi saya udah iniin ya. Kalau jangka pendek saya tadi ini baru aja saya screening ini saham Wood BOD ini menarik perhatian. Dan tadi saya juga ada bahas saham Sritek. Ini saya Oh, sebenarnya udah Sritek. beli kalau ini masih bisa ada potensi untuk menguat juga. Sementara 2 saham itu dulu dan disclaimer teman-teman karena walaupun saya bilang saham bagus kalau big marketnya kena, big market kena, big picture kena pasti juga akan susah juga naiknya gitu. Terus kemudian ada lagi masuk watchlist yang lain lagi adalah Indosat saham gimana Bu? Indosat Lipo Cikarang ini menarik perhatian juga ya untuk besok ya. Untuk LPKR Bu ya. Indosat oke juga, cuman Indosat ini dia ada pas banget berhadapan dengan satu resisten yang super kuat MA Benar. 200, jadi be very careful. Ini untuk Indosatnya be very careful gitu. Sril dan Wood, terus kemudian LPCK itu menarik
untuk yang di Mtrade, member Mtrade kita akan screening lagi ya, kita akan screening lagi dan tentunya besok akan diupdate secara real time gitu. Jadi apa yang saya katakan tadi untuk yang trading ini sifatnya watchlist aja. Karena sekarang marketnya lagi sideways dalam jangka pendek dan untuk big picture-nya lagi dekat banget kena resisten ya. Jadi apa yang saya katakan malam hari ini, kalau besok misalkan ada sentimen jelek bisa jadi terhalang gitu. Kalau semuanya baik-baik aja bisa menguat. Nah, untuk investasi jangka panjang seperti yang tadi Pak Domba katakan ya, saham BRI bagus, BCA bagus, kemudian ICBP, Indofood, Unilever oke, untuk blue chip-nya dan juga untuk GGRM, HMSP itu juga bagus juga ya. Dan TLKM sekarang belum mahal untuk investasi jangka panjang, belum mahal untuk investasi, tapi untuk trading udah cukup mahal. Itu aja deh, itu aja sih dari saya. Ya. Bu Ellen, mungkin saya tambahin sedikit tentang BCA. Keunggulan BCA itu ini termasuk bank yang saya amatin juga ya, Bu. Dikala terjadi resesi dan mungkin pandemi ini, kalau saya lihat sih nanti kinerja mereka ini nggak terlalu seperti bank lain, ini akan berdampak karena ada satu keunikan bank BCA ini, Bu Ellen. Ini mereka ini pendapatan non interest mereka itu ya lumayan tinggi sekali, bagus sekali. Jadi ketika perlambatan penyaluran kredit dan lain-lain tidak terlalu berdampak ini dari pendapatan non interestnya ya. Ini fee-based income-nya itu, Bu. Fee-based income ini menjadi sesuatu penopang yang sangat kuat sekali untuk BCA, ini perlu kita ketahui. Memang dari Ibu Ellen tadi bilang, harga BCA itu memang dibandingkan dengan bank lain sudah relatif mahal ya. Tetapi dari konsisten pertumbuhannya itu saya masih yakin, apalagi dia mengandalkan fee-based income-nya itu yang sangat luar biasa. Ya, saya rasa itu Bu, BCA itu bisa juga kita lihat walaupun ada orang bilang mahal gitu ya. Ya, demikian Bu. Ada yang bilang nih BCA, Bank Cantik Abadi, Bank Capek Antri ya. Iya. Terserah kamu lah. Pokoknya ini promosi nih Pak Domba sama BCA. BCA emang bagus. Dan saya bilang emiten perbankan yang paling kuat di Indonesia gitu. Bukan berarti kalau ngomong gini perbankan yang lain jelek, enggak. Tapi ya yang paling kuat gitu. Itu aja sih dari saya dan dari Pak Domba malam hari ini. Mungkin statement ya. Halo Bu Ellen, mungkin sebelum kita akhiri mungkin kita bisa kasih summary sama ini sama Bapak Ibu, silakan, calon investor dan investor. Ya tadi udah bisa kita katakan dalam keadaan seperti apapun, resesi sudah berlalu, ini pandemi ini sama-sama belum ada yang pernah kena ini, kita sama-sama kena juga. Tapi kita yakin ini akan bisa berlalu. Ya tadi beberapa indikator ekonomi makro memang dia akan terkoreksi, bahkan ada bertemu negatif ya. Tapi bagi saya katakan tadi itu tidak perlu kita khawatirkan. Ya ada kekuatan-kekuatan kita yang kita miliki tadi sudah kita sampaikan. Ya di mana kita bonus demografi kita sangat bagus, itu menjadi kekuatan yang sangat bagus jika dibandingkan negara-negara maju yang tidak punya seperti kita. Itu yang perlu kita sampaikan. Kedua, ya bisnis perbankan saya katakan tadi, perbankan ini sangat prudent ya, sangat prudent. Jadi kalau perbankannya selamat, ini kita yakin ekonomi kita nanti bisa cepat pulih lebih bagus, lebih cepat. Tadi Bu Ellen udah bilang tadi itu Indonesia termasuk negara yang paling cepat pulih. Ya nomor 2 Bu ya. Nah, nomor 2 tadi itu. Saya setuju sekali seperti itu Bu Ellen. Jadi untuk pendatang baru ya silakan jangan tunda lagi berinvestasi. Ya, jangan tunda lagi berinvestasi. Kita di komunitas kita di sana ada junior-junior yang pengen jadi analis-analis muda. Jadi nanti selanjutnya Bu Ellen, mungkin kami akan undang Bu Ellen ini untuk seminar-seminar workshop berikutnya Bu Ellen ini. Online dulu ya Pak ya. Masih takut sama ini si COVID. Iya, iya online gitu Bu. Iya. Ini apaan sih minta saya senyum-senyum nih lagi sariawan. Teman-teman. Jadi ya saya rangkum aja, kan pertanyaan terbesar dan paling umum dari netizen ini adalah IHSG gimana? Saya boleh beli kapan? Saya boleh beli apa? Saat ini kita masih harus agak-agak ngerem buat tradingnya, meskipun ya ada upside lah dikit IHSG. Karena kita udah mulai melihat resiko di market udah mulai meningkat ya, jadi udah 3 bulan naik berturut-turut di Amerika juga.
Terus kemudian apa sih yang membuat market ini terus naik meskipun ekonomi lagi slowing down? Yang membuat market terus naik meskipun ekonomi lagi slowing down adalah ada banyak stimulus ya, dan juga bank sentral, pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk membuat perekonomian jadi lebih baik lagi, Betul. baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Jadi ini sebenarnya tinggal bicara kuat-kuatan nih, sekuat apa support dari government dan juga bank sentral, termasuk dalam mencetak uang, kasih stimulus, padahal penghasilan dari pajak itu berkurang, jadi ada defisit anggaran, seperti itu. Jadi harapan kita COVID-19 juga cepat teratasi gitu. Terus kemudian investor boleh masuk 10-20% aja untuk saat ini dari total portofolio. Kalau di M-Trade udah 40%, itu kemarin udah beli dari bulan Maret dan juga bulan Mei kemarin. Dan itu aja dari saya buat trading. Tadi ada beberapa saham yang masih potensial, seperti saham Sril, saham Wood, terus kemudian ada apalagi tadi ya, LPCK, itu watchlist aja teman-teman untuk action beli jualnya. Besok kita akan update secara real time di IM Trade. Yang menang tadi selamat. Dan IM Trade ini bukan hanya memberikan referensi aja, referensi atau rekomendasinya ini sebenarnya malah gratis, bonus ya. Kami memberikan edukasi online 1 tahun dan bimbingan, boleh tanya jawab saham. Ya, jadi tanya jawab secara live tiap hari lewat webinar maupun lewat diketik-ketik menu tanya saham bisa juga. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak Pak Dompak Pasaribu untuk waktunya. Sama-sama Bu. Untuk Galeri Investasi KSPM Universitas Metodis Indonesia, dan terima kasih buat sharingnya yang sangat luar biasa malam hari ini. Saya Ellen May, we help people to make money and change lives better, bersama Pak Dompak Pasaribu. Salam profit. Safe, healthy. Ya, selamat malam Bu. Selamat malam.